kemarin kan banyak yang tegur dengan saldo yang keluar dari pembagi itu Kak, itu setiap dengan ramai seperti itu. Gimana ya, miris. Miris lah saya mau komentar apa, karena kan saya pikir kan yang memiskinkan orang itu saldonya minimal ya 30 miliar gitu ya. Kalau terkuaknya cuma 300 juta ya sebetulnya sah-sah aja, nggak apa-apa. Mungkin memang kemampuannya segitu, kemampuan dan punyanya memang segitu, tetapi lain kali jangan suka memiskinkan orang, karena apa, Allah nih sudah membuka di bagaimana dibuka di depan majelis yang mulia, disaksikan oleh kalian semua. Terdakwa yang selalu memiskinkan orang ini ternyata saldonya banyak ya. Yang ketawa banyak loh 300. Kalau untuk orang yang punya 300.000 ya 300 juta ya banyak, tetapi untuk orang yang punya 30 miliar ya kecil ya. Ya nggak gitu. Dan ini juga yang terbongkar cuma saldo, tapi rumah juga itu seperti apa kan? Gak masalah sebetulnya, semua orang juga pasti, jangankan terdakwa ya, yang kita tahu lah. Saya aja, teman-teman saya aja nggak masalah kok KPR rumah. Punya hutang itu tidak masalah, cuman yang masalah itu bagaimana kemampuan kita membayar, gitu kan. Kalau misalnya, oh iya dia punya kemampuan karena di-approve sama bank, ya bagus gitu ya. Cuman berpikir aja nanti ke depannya bayarnya bagaimana gitu. Tapi kalau dari awal sudah ditemukan nih cara mendapatkan rumah itu dengan cara-cara tidak patut, ya kan sebetulnya mungkin dugaan saya ya nanti akan ada lagi nih ulah-ulah terdakwa untuk membayar rumah yang ingin dia miliki. Ya mudah-mudahan sih ya Allah memberikan rezeki dia di jalan yang halal, yang benar. Tapi kalau misalnya akan terulang perbuatan ini, itu kan yang bahaya ya. Kak Fitri, NM ini pernah memang mengambil di tempat propertinya Kak Fitri atau seperti apa sih mungkin yang sempat dia dulu lagi zaman ini, terserah aja ya, kalau mau ditolak kan saya nggak boleh bohong ya. Dulu pada saat dia berumah tangga dengan yang terakhir, memang dia itu kepengennya punya rumah di situ, karena saya kan punya rumah di situ. Enak, lingkungannya enak, terus kan juga pada saat itu kan anaknya sekolahnya juga deket sini sebelum dipindahin, sekarang kan sudah dipindahin. Terus juga suaminya yang dulu itu kan sering pagi-pagi ngedrop standby-nya di rumah saya, nge-gym sampai makan siang, sampai ngejemput anaknya pulang. Nah pada saat itu ada klaster baru dibuka yang sekarang terdakwa beli. betul. Saya yang menyarankan ya sudah beli yang di sini, yang di sana dijual gitu ya, itu yang benar. Sampai terjadilah mungkin membeli dia yang memberikan apa tuh tanda jadi, booking dan cicilan angsuran itu setelah saya juga kan sudah nggak berkawan sama dia. Tapi awal dia memang mau membeli rumah itu memang saya yang menyarankan dulu, karena biar dekat dengan saya waktu itu, biar nggak repot juga anaknya main sama anak saya. Berarti yang potongan apa 40 Kan tadi sudah dibahas, itu bukan potongan, itu diskon, karena memang dia itu kalau sekarang kita lihat kan tahun berapa tuh ya, itu kan udah lama ya, sangat wajar kalau developer itu memberikan potongan harga untuk awal-awal mereka launching. Dan bukan cuma dia ya yang dapat diskon, itu banyak juga, mungkin termasuk Arafi kan, Arafi juga punya unit di situ, sama pasti itu bukan endorse ya, menurut saya ya biasa lah. Dan juga dia juga pernah bayar cicilannya dia seperti apa sih? Siapa? Saudara RG. bayar buat cicilan rumahnya itu Pak. Kalian bisa lihat di sosmed saya, itu yang diutarakan oleh perwakilan dari Bumi Paramawi Sesa. Berapa kali itu kan ada cicilan masuk yang dari orang lain, ya. Artinya apa? Nah, ada aliran dana yang disangkakan diduga melakukan tindakan TPPU itu ada, karena kata developer sendiri mengatakan bahwa memang ada pembayaran dari orang lain yang masuk ke rekening Bumi Paramawi Sesa. Itu sampai di situ dulu ya. Dan NM juga tidak pernah minta uang 350 juta ke Sena Sauta, itu setiap Saya nggak tahu. Kalau menurut dia seperti itu ya sudah yain aja. Kan ini bukan masalah antara Sela Saukia dengan NM kan. Ini masalahnya NM
kan dengan DRZ, Dr. Reza Gladys ya. Iya. Saya salah mulu, DRG ya. Tapi Kak, untuk artinya kan dari pihak MM kan ngamuk ya, pihak memblow up di depan persidangan, walaupun memang itu kan sudah ada ketentuan undang-undang bahwa bisa, kalaupun pihak penyidik ataupun kepolisian yang meminta, ini gimana Kak? Bingung saya. Besok mic-nya nih, kalau halo-halo nggak bersuara tuh mic pasti disomasi sama dia. Chat GPT nanti disomasi lagi. Apalagi Dan juga Senyum-senyum ya? NM juga pernah memamerkan saldo rekening itu 5 miliar pada tahun 2019 itu seperti apa? itu uang saya. Ya nggak seperti apa-apa, karena kan pada saat itu lagi rame tuh artis memamerkan rekening ya. Iya, Ada iya. nggak sih itu, saya lupa inget sih. Iya, iya. Pada di ATM pamerin isi rekening. Nah pada saat itu memang dia lagi ikut ke bank sama saya. Terus ya dia ngomong, kan saya emang nggak ngikutin sosmed ya, apa Iya. perkembangan gimmick-gimmick di dunia maya ini nggak tahu kan. Ya dia bilang lagi musim nih, aku mau AK pamerin, aku pinjem ya rekening kakak ya kan, tinggal ya saya lagi duduk nunggu antrian ya saya login ke MBCA saya ya difoto sama dia, seolah-olah itu punya dia. Berarti pas buktinya kakak langsung share ke untuk buktinya sendiri. Maksudnya Itu kan uang kakak bilang tadi kan, mungkin untuk buktinya ada lagi. buat apa saya buktikan? Gak usah saya buktikan, itu kan memang kan di layar handphone itu kalau yang pinter itu ada pantulan muka saya kan, Iya. karena saya yang moto kan, ada pantulan muka saya kan. Nah itu kan kalau yang jeli tahu ini muka Bu Fikri nih, nggak usah didebatin lah ya. Lagian nggak penting banget gitu untuk orang punya saldo berapa, mau bagaimana. Itu kan kita sebagai orang itu kan yang menjadi rahasia itu seberapa banyak hartamu, seberapa banyak hutangmu, itu kan yang menjadi privacy sebetulnya. Cuman menjadi teguran, kalau kata saya ya, teguran kepada saudara terdakwa bagaimana dia selalu menghujat orang, memiskinkan orang, ngata-ngatain orang banyak hutangnya. Akhirnya apa? Allah buka, Tuhan yang Maha Esa membuka, nih kamu jangan selalu mengata-ngatain orang, ternyata kamu pun hutangnya banyak dengan kemampuannya ada atau tidak gitu ya. Ternyata saldo kamu sekian, yang kamu kata-katain miskin mungkin uangnya lebih banyak dari kamu. Simpel sih. Tapi Kak, ketika masih dekat dulu, mungkin kan mikir kan memang ya sempat jadi kadang-kadang memiskinkan, tetap dinasehatin gak sih Kak? Ya tentu tidak, karena saya sudah tidak berkomunikasi lagi. Kan kamu tahu, saya cukup diam berapa lama, dihujat-hujat, dikata-katain, yang dia pakai kain sarung itu tujuan kan buat saya dikatain, sorry ya, dipanggilnya juga bukan sebagai manusia gitu ya. Saya mah ikhlas aja, saya serahkan selalu ke Allah Subhanahu Wa Taala, balasan apa yang pantas kira-kira untuk orang yang memperlakukan saya tidak adil. Ya udah, saya mah ikutin aja lah. Kalau saya ini sekarang selalu membahas ini bukan membahas dia ya, saya membahas masalah Reza Gladys, karena saya kalau dibilang sekarang kan bilang kalian ini netizen suka pansos, saya pansos dari Reza Gladys ya, catat. Saya pansos dari Reza Gladys karena saya membela kepentingannya dia. Tapi kenapa beralih ke Reza Gladys gitu sih Kak? Ya menurut kamu kalau sudah kan kamu pasti tahu lah saya diapain. Terus saya nggak punya harga diri gitu, harus terus membenarkan, terus menerima aja, terus ibaratnya gini ya, kita digigit ya sama guguk, kita digigit, ya kan nggak mungkin kita nggak melakukan apa-apa untuk itu. Berarti emang ada kekecewaan besar juga Kak, salah satunya? Nggak ada kecewa. Kalau saya mau kecewa itu, kalau saya mau marah itu sama Yoke yang 5 tahun mendoxing saya. Kalian kan sudah tanya tadi, saya nggak ada amarah dendam sama Yoke. Kalau si terdakwa ini kan cuma 1 atau 2 tahun ya. Ya sudah lah, buat apa saya carrying dendam, kan nggak enak. Kalau saya sekarang ada di samping Reza Gladys itu, sekali lagi teman-teman yang saya sayangi, pada saat saya didoxing, pada saat saya dibully oleh terdakwa ini, nggak ada satu orang pun yang mau berdiri di samping saya.
Tidak ada yang mau membela saya. Yang populer kan yang dipuji-puji sebelah. Sudah pasti itu semua berbondong-bondong ke kubu terdakwa. Untuk apa? Untuk di framing nih, untuk di brainwash sama dia nih. Kalau dia memang nge-brainwash teman-teman saya, oh yang jahat itu Kak Fitri loh, aku itu disuruh ini, aku tuh sebetulnya orangnya baik. Ya aku mah tinggal senyum aja. Kamu percaya? Ya enggak, ya sudah, tapi nggak usah deket-deket aku, nanti kamu kena, paling gitu. Nah sekarang buktinya berapa tahun saya sudah tidak berteman sama dia, kena masalahnya apa? TPPU, ngeri kan? Ya kalau zaman saya temenin kan ya sekedar ngomong-ngomong di dunia maya, ITE ya, bukannya saya benarkan ya, tentu tidak saya benarkan. Tapi yang saya dituduh dalang ini itu ya, Allah sekarang memberikan dalang di hidup dia yang sehingga dia sekarang menjadi terdakwa dugaan kasus TPPU. Berarti sekarang baru tahu sifat aslinya Kak atau gimana akhirnya? Saya sudah tahu dari pertama dulu saya mau berteman sama dia, saya bukannya menutup mata ya, tapi memang saya tidak tahu dengan jelas. Katanya gitu kan. Setelah saya siap, sebetulnya sebelum saya menemani pun membela dia dulu, saya sudah siap hari ini akan terjadi di hidup saya. Jadi santai. Ada rasa penyesalan Kak? Nggak ada. Satu helai daun jatuh itu udah takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia, kita mau jalan kemana, kita mau dekat sama siapa, kita mau bertemu sama siapa, ya sudah, itu udah jalan hidup yang harus dilewati, takdir. Kok perihal Raja Galis di gerbek sama KPK Itu bodoh ya. gimana sih Kak? Itu saya nggak ngerti lagi, ini giringan opini dari buzzer ini kok bisa. Itu yang digerebek itu kan udah nyata, bukan rumahnya Reza Gladys, bukan dia. Kok bisa? Lagian yang bertahan untuk maaf ya, yang bertahan bodoh itu percaya aja. Kasihan loh, kasihan hidup kalian, kasihan diri kalian yang selalu meyakini berita yang nggak benar gitu. Kalau Reza Gladys cuma santai, dia lagi umroh sekarang. Oh lagi umroh Kak? Iya, dia Dari kapan umroh Kak? dari kemarin. Sekeluarga? Saya nggak tahu, tapi kemarin dia video call pamit untuk umroh. Saya bilang ya sudah, serahkan aja urusan dunia ini kepada yang berwajib, fokus aja ibadah sana, berserah diri dan memohon perlindungan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada curhatan apa yang bisa Kak sebelum berangkat umroh sendiri, apa yang dirasa mengganjal mungkin dari DRG, ketidaknyamanan DRG menghadapi kasus ini? Mungkin kalian itu nggak percaya kalau saya bilang ya, dia itu nggak pernah mengeluh, dia itu nggak pernah punya rasa ganjelan atau apa yang terjadi di, Masya Allah banget nih suami istri ini tuh adabnya baik ya. Maksudnya ya sudah, dia sudah berani. Kemarin dia bilang gini ke saya sebelum berangkat, Kakak saya minta maaf juga, Kakak selalu didalam-dalangin dalam kasus ini. Saya bilang udah nggak usah dipikirin, itu saya mah udah biasa. Tapi kan saya harus berucap ya, Kakak yang nggak tahu apa-apa didalang-dalangin. Tapi saya udah, istilahnya dia tuh udah ikhlas apapun nanti yang terjadi di hidup dia. Dia baik banget ya, dia bilang Allah memberikan rezeki saya Masya Allah banget dengan cepat ya, mungkin ini ujian yang harus mereka berdua lewati gitu ya. Itu aja yang kadang saya juga kasihan ya, maksud saya ya udah nggak usah pikirin. Katanya akhirnya aku juga ikut dibully, aku juga ikut di framing, dituduh ini itu gara-gara deket sama dia. Saya bilang sama mereka berdua, nggak usah khawatir, saya ini Fitri Salutero, nggak mungkin tumbang sekedar di-doxing begitu, udah santai aja. Sampai di-doxing masalah mama, Iya, sampai semua keluarga apa? isi. Semua apa? Saya tetap di sini, saya tetap pulang ke rumah saya dengan pemandangan hijau-hijau di rumah saya tetap bercanda dengan anak-anak saya tetap menikmati hari-hari saya dengan santai, dengan tenang. Semua doxingan bulian dari apa? Dari Markus, dari judol, dari penipu, dari apa lagi? Udah Keluarga. semua. Nah, keluarga ya sudah, itu udah bukan hal yang harus saya kena mental ya. Nggak mungkin saya kena mental dengan urusan-urusan begitu yang saya tidak merasa seperti itu. Nggak mungkin. Saya tuh kena mental kalau apa? Mau tahu nggak saya kena mental apa? Kalau anak saya sedih, itu doang. Kalau anak saya tuh I miss you mami katanya, yang ada di Kanada tuh, saya kena mental itu. Saya rasanya pengen besok terbang ke sana.
Kalau urusannya perdunia mayaan mah nanti lah. Tapi Kak, artinya marahnya seperti apa sih Kak sampai ya tadi Kakak bilang gitu di doxing, isu judo, isu Saya nggak segala- marah kan, tak kamu. Saya tidak marah. Kenapa tidak marah Kak? Ya buat apa saya marah? Untuk kita ini manusia ini ada ujiannya masing-masing. Berat Kenapa? loh, Kak. Ya buat saya nggak berat ya. Mungkin buat Anda berat, buat saya nothing buat saya. Tapi ada kekecewaan Kak, akhirnya bertubi-tubi kan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi percuma ini menggerakkan buzzer, keluar duit, keluar uang, katanya kan miliaran untuk menumbangkan Fitri Salhuteru biar nggak deket-deket Reza Gladys. Mendingan kasih kalian ya, suruh memberitakan yang benar ya nggak? Nih media nih ya, mendingan Kak mensejahterakan media yang benar-benar nyata, itu menurut saya bagus. Nah kalau saya didoxing sama kalian, saya ikhlas ridho. Karena apa? Ya sudah, kan ini namanya pemberitaan. Ya saya pasti hai gitu. Nggak kasihan amat. Kalau sekarang itu saya tuh kasihan banget, bukan amat. Untuk apa? Spend uang untuk menggerakkan buzzer tuh di Pasar Minggu tuh pusatnya. Buat apa gitu. Nanti kalau saya ada waktu kita ke rumahnya itu ya, yang diduga tempat penyimpanan alat-alat ngebuzzer. Boleh. Pindahin ya, jangan di situ. Pindahin. Saya udah tahu di dekat apa tuh di situ. Pindahin. Kalau yang di Jatim mah kejauhan, saya nyamperin. Yang di sini aja di Pasar Minggu, ntar saya samperin. Oh, Jakarta mah luar biasa. Ada 3 titik ya. Yang kita samperin yang di sini aja, yang di Oke. Pasar Minggu ya. Iya, siap. Pindahin deh. Oke, pindahin ya. Oke, ada Kak, lagi? mungkin terakhir Kak, yang Melvina kan harusnya kan isunya Iya. kan mau jadi saksi di DRT. Melvina ini kan teman-teman bertanya, Kak, gimana Melvina? Saya Ya. sudah berkomunikasi sama Melvina ya. Saya sudah bilang, Melvina, ini kan adanya pelaporan ini atas dukungan dari teman-teman semua yang merasa skincare-nya dihancurkan. Termasuk Melvina. Dari awal itu kan ternyata saya baru tahu kemarin kalau yang diserang duluan itu Melvina ya. Iya. Nah ternyata Melvina yang diserang. Bagaimana saat itu dia tiap hari datang ke rumah Reza, mengeluh, menangis, bla bla bla. Reza yang menguatkan, yang menyiapkan bahunya untuk bersandar. Sampai akhirnya terjadilah di Reza, Sela dulu ya. Ternyata Sela dulu, terjadilah di Reza. Akhirnya mereka ini sepakat ya. Ingat ya Melvina, ini laporan ini terjadi itu atas dukungan semuanya, termasuk Melvina. Jadi kenapa tidak menyelesaikan ini sampai di akhir? Sebetulnya Melvina datang nggak datang juga nggak masalah buat keadilan ini, karena Melvina sudah disumpah di kepolisian untuk memberikan keterangan. Nah keterangan Melvina ini bisa dibacakan, tetapi sebagai adab ya nggak baik begitu. Jangan sekarang Melvina sudah bisa jualan, sudah bagus lagi, sudah menjadi peringkat keberapa lagi tuh Sela Sofia sama Melvina udah, alhamdulillah ya, alhamdulillah keadilan itu ya Allah ya yang punya cerita nih. Ya udah mereka naik lagi nih jualannya berkat perjuangan siapa? Berkat perjuangan Reza Gladys untuk membawa ini ke jalur hukum. Sepantasnya kan Melvina harusnya menyelesaikan, datang untuk memberi dukungan. Dia datang nggak datang pun sudah ada kok, sudah di bawah sumpah, bisa dibacakan. Cuman secara adab dan etika ya nggak begitu. Jadi kesannya kalau dia nggak datang culas ya. Nanti apakah sekarang Melvina nggak takut kalau suatu hari nanti malah Melvina diserang oleh netizen yang ada wujudnya nih, yang pintar-pintar. Buat apa? Buat menegur kamu kalau kamu ini sebagai seorang pebisnis yang tadinya hancur dibantu bangkit oleh Reza Gladys kok culas gitu. Itu ya. Jadi kalau ditakut-takutin sama kubu sebelah juga nggak ada gunanya. Mau nakut-nakutin apapun juga tetap itu kesaksian dia itu bisa dibacakan karena udah disumpah, bisa dibacakan. Nah kalau dia sekarang nggak datang, emang Melvina pikir mereka tetap akan memuji-muji selamanya nggak? Nah nggak akan. Kalian sendiri geleng-geleng kan? Nggak akan. Nggak akan. Tapi setiap live nanti nih ya, nih catet, dengarkan nih mulut saya ya. Kalau sampai Melvina nggak datang ke dalam persidangan, walaupun dia nggak datang pun bisa dibacakan karena sudah di bawah sumpah. Catat omongan saya, setiap Melvina live, setiap rupiah yang didapatkan oleh Melvina itu atas perjuangannya Reza Gladys.
atas perjuangannya Reza Gladys, dia bisa berjualan lagi, dia bisa mendapatkan rezeki lagi, bisa berjualan dengan tenang. Ya ingat aja itu omongan saya. Jadi setiap kamu login di sosmed apapun, ingat ya, kalau kamu tidak menuntaskan ini urusan yang sudah kalian mulai sampai finish, ya kamu ada jasa dari setiap rupiah yang kamu dapatkan, itu ada jasanya Reza Gladys di situ. Ini kan isunya kan takut dengan pihak NM Ya kan? sudah, ya sekarang dia takut dari pihaknya sana. Dia nggak takut dari pihaknya Reza juga yang akan mengatakan ya nggak, oh ini cara mencari rezekinya, cara berbisnisnya dengan keculasan, kan nggak mau juga ya. Mudah-mudahan Melvina mau datang ya, bukan untuk Reza Gladys ya, untuk diri dia, karena kalau Reza Gladys sudah pasrah. Kakak ya sudah, kata dia gitu, ya sudah, aku juga nggak mau maksa, kalau dia nggak mau datang itu pilihan dia. Tapi ini kan hal yang sebetulnya dimulai adanya pelaporan ini atas dukungan dia juga. Itu yang harus kalian tahu ya. Oke. Cewek ya Pak, kalau Melvina nggak datang? Nggak kecewa, Jujur Pak. nggak kecewa. Yang harus berpikir 1000 kali untuk nggak datang itu dia. Ya. Untuk apa? Untuk kayak Sela Sofia nih, kakak, aku sekarang penjualan udah naik lagi, udah seperti semula. Tapi benar kata kakak ya, bersama-sama, walaupun aku dihujat, setelah bahkan dia tantang kan, setelah dia bersaksi malamnya dia jualan, malah bagus jualannya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tahu bahwa image framing yang diciptakan di dunia maya itu bukan dari manusia nyata nih, dari perbazeran yang nggak punya rekening, yang nggak bisa check out. Udah ya, Iya. mantap ya. Mantep Kak.